kepustakaan yang teorinya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu ada definisi teori. Teori ini adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak dia bukan suatu teori. Nah, secara umum teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk yang pertama itu menjelaskan, yang kedua itu meramalkan, dan yang ketiga itu adalah pengendalian suatu gejala. Nah, setiap teori ini akan mengalami perkembangan, dan perkembangan itu terjadi apabila teori sudah tidak relevan dan kurang berfungsi lagi untuk mengatasi masalah. Kita masuk yang kedua, yaitu penempatan dan fungsi teori dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal penelitian. Tujuannya ini adalah untuk menguji atau memverifikasi suatu teori ketimbang mengembangkannya. Maka, peneliti kuantitatif itu seyogianya mengajukan teori, mengumpulkan data untuk menguji teori tersebut, dan menyatakan konfirmasi atau diskonfirmasi atas teori tersebut berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini juga mencakup antara lain teori yang digunakan, terus hipotesis-hipotesis dari teori tersebut. Nah, informasi tentang aplikasi teori tersebut dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan pernyataan yang mencerminkan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan penelitian yang diajukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya Permata dengan NIM 1930306018 akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai poin kriteria pemilihan sumber bacaan. Yang pertama itu terdapat relevansi atau relevance, yang mana bacaan haruslah mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas. Bacaan perlu dicari sebanyak mungkin agar bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Kemudian kelengkapan, semakin banyak sumber bacaan, semakin lengkap penjelasan dapat diuraikan dalam tinjauan pustaka. Poin selanjutnya mengorganisasikan substansi kajian teori. Jenis-jenis teori penelitian ini ada 3. Yang pertama teori induktif, yang kedua teori dedukatif, dan yang ketiga teori fungsional. Selanjutnya langkah-langkah dalam penyusunan kajian teori. Yang pertama mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel, jurnal, buku-buku, dan laporan penelitian. Kemudian menggunakan sumber tambahan dari hasil pemikiran seseorang yang dirangkum dari berbagai rujukan dengan mengkaji secara mendalam. Yang ketiga membaca sumber utama, dan yang keempat mensintesis bahan bacaan. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Natasha Francisca dengan NIM 1930306031 akan mempresentasikan mengenai materi yang terakhir, yaitu hipotesis. Hipotesis secara etimologis terdiri dari 2 kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo yang berarti kurang dari, dan tesis yang berarti pendapat. Secara terminologis, hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu penelitian yang dianggap besar kemungkinannya bahwa dugaan itu benar, sehingga perlu dibuktikan bahwa dugaan itu benar atau dicari faktanya. Hipotesis sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol atau hipotesis nihil dilambangkan dengan H0, yaitu menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan untuk hipotesis kerja atau hipotesis alternatif dilambangkan dengan H1 atau HA. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.